Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri saya. Nama saya Agustina Putri, NPM 231512129. Di sini saya akan menjelaskan cara mendownload OJS di Oracle VirtualBox. Di sini saya akan pertama kali akan membuat virtual machine yang baru di VirtualBox. Nah, di sini saya akan eh, membuat virtual machine yang baru dengan nama SO Athena. Soal Agustina, di mana saya akan meletakkannya di folder yang baru, new presentasi, select folder, dan di sini saya akan memasukkan isunya langsung, dan next. Di sini saya akan masukkan password saya, password Tina 170820. Tina 2004. Di sini saya juga buat password baru. Next. Di sini saya terdapat hardware yang akan sebagai penyimpanan dari sistem saya. Di sini saya menggunakan memori 2448 MB dengan 2 CPU. Next. Di sini terdapat virtual hard disk, di mana virtual hard disk ini sebagai tempat untuk servernya. Next. Nah, di sini terdapat summary yang berisikan ringkasan eh, mengenai yang saya isi tadi. Di sini terdapat nama mesinnya, nama install, hardware, dan disk. Di sini terdapat finish. Nah, di sini eh, terdapat layar yang baru. Terdapat virtual machine yang baru yang sudah dibuat. Dan di sini terdapat setting di mana kita akan men-setting dulu. Kita sudah mengklik Five Log, dan jika kita mengklik Five Five Log, maka menunjukkan bahwa eh, server kita sudah sukses. Kemudian kita close, enter, dan kita reboot sekarang. Di sini kita sudah masuk ke server Ubuntu 10 dan 12. Login ke putihnya. Maka kita akan login dengan username kita dan PW yang sesuai dengan VirtualBox tadi. Nah, kan tadi saya sudah buat kisi-kisi. Mana kisi-kisinya seperti ini. Dari percobaan 1 sampai percobaan 4. Nah, pertama-tama itu kita install Apache. Di mana Apache ini berfungsi untuk sebagai bagian untuk membuat OJS-nya. Nah, kita tutup dan kita lanjut ke VirtualBox, ke putih. Nah, di sini kita udah lanjut dan kita ke pertama-tama kita kan install Apache dulu. Sudo apt install Apache 2. Enter, kita masukin password.
Kemudian yang kedua kita akan akan mengklik sudo sistem ctl status apache 2. Nah, di sini Apache-nya di mana sudo sistem ctl status Apache ini berfungsi untuk memeriksa status layanan Apache apakah dia aktif ataupun enggak. Di sini dapat kita lihat bahwa status Apache sudah aktif. Kemudian kita kill. Kemudian kita mengetikkan stem ctl D2. Oke, klik status juga. Di sini kita akan mengklikkan sudo sistem ctl stop Apache 2, di mana dia ini berfungsi untuk menstopkan fungsi dari Apache 2-nya. Kemudian di sini sudo terdapat kita akan mengklik sudo sistem restart Apache 2 untuk menghidupkan ataupun memulai ulang kembali Apache 2-nya. Enter. Kemudian kita akan mengklik di browser IP IP kita apakah sudah terdownload Apache 2-nya. P titik 2 IP. Status mana IP kita? 172 172 20 10 12. Nah, di sini kita udah melihat bahwa di eh laman download ini di mana Apache 2-nya sudah ke download. Nah, di sini kita akan mengklik jika sudah mengakses IP tadi di browser, selanjutnya kita akan mengklik cd bukan cd. Nah, di mana CD ini kita akan menampilkan home-nya ataupun kembali ke home. Maka kita akan lanjut ke uh, home Farlock Apache 2, di mana kita akan lanjut ke CD terlebih dahulu. Nah, kemudian kita lanjut ke home Farlock Apache 2. Next, maka kita sudah lanjut dan kita akan mengklik CD Farlock Apache 2. Nah, kita udah langsung ke Farlock Apache 2. Kemudian kita cat access log, di mana cat access log ini berfungsi untuk file access log ini berfungsi untuk menerima ataupun mencatat semua permintaan yang diterima oleh server, termasuk alamat IP klien, metode permintaan seperti GET ataupun POST, status respon, dan URL. Kemudian cat error. Log. Nah, di sini sudah kelihatan dan kita kembali ke user biasa. Nah, kemudian kita next lanjut ke
Langkah selanjutnya itu percobaan dua, di mana kita akan menginstal database MySQL. Di mana pertama-tama kita akan download sudo apt sudo apt install MySQL. SQL. Nah, next. Kemudian kita akan memeriksa status layanan di MySQL-nya apakah aktif ataupun tidak. Nah, di sini kita sudah melihat bahwa status dari layanan MySQL-nya aktif. Kita keluar. Dan kemudian kita akan mengkonfigurasi MySQL-nya dengan sudo MySQL urut P. Nah, di sini kita akan membuat database baru untuk OJS-nya dengan eh, nama dengan create database OJS DSP. Kita akan membuat kenapa tidak bisa ini? Kita akan membuat database untuk OJS-nya. Iya, iya. Nah, di sini kita akan membuat database yang baru untuk OJS-nya dan di sini sudah terlihat bahwa database-nya sudah ke-download dengan terdapat exit yang keluar dari database-nya dan ada kalimat bye berarti dapat database-nya sudah selesai.
Nah, di sini kita akan masuk ke percobaan ketiga, di mana kita akan menginstal dependensi dari PHP, di mana kita akan mengetikkan sudo apt install php php pgd pgzp zip, di mana eh, di sini itu akan menginstal dependensi PHP. Mana perintah ini akan menginstal. Kemudian lanjut ke percobaan ketiga di mana saya akan mengklik sudo apt install php, php msql, php smplp, bmstring, php crl, php gd, php zip. Di mana perintah ini berfungsi untuk menginstal modul PHP yang akan dibutuhkan, termasuk dukungan untuk MySQL, manipulasi string, XML, dan berbagai fitur lainnya yang digunakan untuk menjalankan OJS. Maka kita enter, dan di sini terdapat downloadan dari PHP-nya, kemudian kita akan mengunduh dan menginstal OJS-nya dengan mengklik widget https pkp svu ojs download gz tar gz, di mana dia ini berfungsi untuk eh, di mana file berhasil diunduh. Perintah ini berfungsi untuk mengekstrakkan file hasil instruksi kemudian dipindahkan ke direktori web server yang bernama var www.htbl ojs. Kita akan menunggu sampai selesai. Nah, kemudian kita akan mengklik tar xz xzpf ojs 33016 titik tar gz, di mana dia itu berfungsi untuk mengekstrak file yang tadi. Nah, kemudian kita akan mengetik lagi sudo movie, di mana sudo movie ini berfungsi untuk mengekstrak fitur video ataupun gambar dari OJS-nya. Kemudian next kita akan mengklik sudo chown, di mana chown ini uh, berfungsi untuk mengatur ataupun izin akses file. Kemudian terdapat sudo chmod OJS. Di mana sudo chmod ini berfungsi untuk mengubah izin akses file, di mana 7 itu berfungsi untuk berarti pengguna bisa melihat, menulis, dan membaca, sedangkan 5 itu berarti dia bisa membaca dan 755. Kemudian lanjut ke konfigurasi virtual host Apache untuk JS, di mana kita akan mengklik sudo nano etc.
etc Apache 2 Citrus Object Configuration. Di sini terdapat configuration virtual host. Nah, di sini agar kita keluar dari kemudian akan keluar dari eh filenya, maka kita Ctrl X, yes, enter. Nah, kemudian untuk mengaktifkan konfigurasi OJS dan modul rewrite, maka kita akan mengklik sudo OJS configuration. Ya. Di mana konfigurasi ini akan mencakup pengaturan administrator server, lokasi direktori dokumen, nama domain utama, alias domain, dan izin akses. Kemudian lanjut ke setelah konfigurasi selesai, konfigurasi akan diaktifkan dengan melakukan perintah sudo nmod rewrite, di mana sudo A2 nmod rewrite ini berfungsi untuk mendukung URL yang lebih dinamis. Dan langkah terakhir untuk percobaan ketiga yaitu sudo system ctr restart apache 2. Nah, di situ sistem router Apache 2, kemudian kita akan mengakses OJS di browser apakah udah selesai ataupun tidak. Dengan perintah, eh, kita akan mengakses di browser dengan HTTPS IP address OJS. Di sini kita setelah selesai kita akan mengklik melihat apakah di browser sudah aktif ataupun tidak. Di sini kita akan menggunakan HTTPS titik dua atau dan IP address, mana IP address kita 20.10.12. Nah, di sini kita sudah selesai menginstal Apache kita. Oke, sampai begini presentasi saya. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Puput Budi Wintoro telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.